出计划又推进了。深渊的恶魔们已经找到了新的是能打通神魔井的地方。核心位置在什么地方？血鹰便是连接三界最为薄弱的地界。Ketua Sekte Dewa Hitam memerintahkan untuk segera membangun sumur tersebut dan sudah waktunya mata-mata rahasia Sekte Hitam melakukan tugasnya. Dengan mengejutkan, ternyata orang tersebut adalah Jiro, saudara perguruan Kingxi murid Yuanji. Setelah disepakati, para ketua termasuk Su Ying mendatangi Yuanji, yang kebetulan Kingxi masih berada di sana. Tak lama Kingxi pun muncul, sangat terkejut ternyata kakaknya masih hidup. 哥，我这不是幻觉，我以为我再也见不到你了。 Yuanji pun menemui para ketua. Situ menjelaskan kedatangannya ingin bertanya secara langsung kepada Yuanji bahwa di dasar jurang angin hitam ada sebuah retakan besar yang dimanfaatkan oleh Sekte Dewa Hitam. Retakan tersebut hanya bisa dilakukan oleh seorang pendekar tingkat tinggi. Namun jawaban Yuanji mengejutkan. Dia tak mengenal para ketua apalagi kepada Situ yang tak punya etika. Tak lama Su Ying dan adiknya muncul. Yuanji langsung mengenali aura kekuatan besar yang ada dalam tubuh Su Ying. Para ketua terus menekan Yuanji apalagi Situ yang sok jagoan. Saat Situ akan menyerang tiba-tiba 敬酒不吃吃罚酒，信不信我把他打了？我想，后方会有光圈出现。这阵法的阵眼应该不止一处，若只往一处发力，那我想，那应该是破阵的关键。Dan akhirnya mereka berhasil kembali berkat kecerdasan Su Ying memecahkan teknik formasinya. Situ menantang Yuanji bertarung, namun Yuanji malah memuji Su Ying yang mampu memecahkan formasinya. Para ketua pun marah karena Yuanji masih belum menjelaskan apapun tentang retakan angin hitam. Saat Yuanji mencoba menghentikan, tiba-tiba salah satu ketua mengikat Yuanji. Shikong yang pura-pura tak kenal mencoba membela kakaknya namun tak ada yang mendengarkan. Mereka semua marah karena Yuanji tak menjelaskan apapun, bahkan menyuruh Su Ying agar tak terlibat. 解释清楚，我们也不会如此冒犯。无可奉告，这件事和你没有关系。看他嘴硬到什么时候！来，万万，我看不如先把他给关起来，咱们接着查。解释不清，绝不能放过。 Yuyu dan Yang Bo masih menyelidiki tentang senjata sulian. Dia mendatangi pabrik senjata milik Mo Chen dan melakukan siasat dengan membuat hidangan untuk para pekerja. Siasat pun berhasil. Tanpa disadari, para pekerja menjelaskan tentang senjata sulian yang pernah dibuat oleh Mo Chen namun gagal. Setelah mengetahui kebenarannya, Yuyu pun mendatangi sekte Moyang. Yang Bo mengelabui para penjaga dan berhasil membawa Yuyu memasuki sekte. 密文看起来似乎是一套秘术，这里应该就是莫阳琛他的修行密室。 Saat sedang menyelidiki di salah satu ruangan, tiba-tiba Yuyu melihat Mo Chen. Mereka pun mengikutinya dan terlihat Mo Chen sedang mengurung Mo Yu. Kini mereka berdua mengetahui tentang ibunya Su Ying dan mengetahui bahwa Su Ying masih hidup dari percakapan Mo Chen. 如果你再不肯说出太古血，居然打败了恶魔将军相，对你的儿子下手了，我让你这辈子都不知道太古血脉。如果你敢伤害我的血鹰，血鹰哥哥的娘亲，血鹰哥哥竟然还没有死，真是太好了！我得赶紧回去。 跟师傅汇报这里发生的一切。 Yuanji akhirnya ditangkap dan disegel dengan kekuatan gabungan para ketua. Tak lama muncul Situ meminta maaf dan memohon memberitahu keberadaan adiknya. Namun tiba-tiba 怎么变成了这样？你的脸怎么了，师兄？我身中魔地，大法师，征战，我已变成半魔人了。我会想尽一切办法，我用尽了所有方法，能够把魔毒从我身体里面根除。别人说什么话，你是我师兄，让任何人知道我中了魔毒的事情。师兄。 Shikong yang masih pura-pura tak kenal kepada Yuanji membawanya ke hadapan para ketua agar segera melepaskan Yuanji karena tak ada bukti. Namun tiba-tiba Situ muncul dan mengatakan bahwa Yuanji bagian dari sekte hitam. 他是半魔人，我看见了。看到了什么？有证据吗？随随便便一句话，你知道会影响多少人吗？袁道观所有人替他担保。
眼看到他是半魔人。 Suying dan adiknya kembali ke sekte Elang Salju dengan membawa Jingyu dan Jiro. Mereka disambut meriah oleh seluruh rakyatnya. Kedua pamannya pun senang ternyata Suying masih hidup. Suying mengatakan kepada Kingxi bahwa dia akan kembali ke Changpeng untuk mengikuti pengujian tenaga dalam tingkat tinggi dengan tujuan untuk membangkitkan kembali kekuatan dahsyatnya yang hilang. Namun tanpa disadari, Jiro sedang mengawasi mereka. 去参加超凡试炼，真的吗？我就能够成为真正的超凡。明日便启程回长风学院看好雪鹰岭，我才能放心。 Jiro mendatangi Kingxi membujuk dia untuk tak ikut kakaknya ke Changpeng agar Jiro dapat lebih leluasa menyelidiki tempat munculnya sumur gaib baru yang telah ditetapkan oleh ketua sekte hitam di wilayah Elang Salju. Dan keesokan harinya saat Jiro sedang mencari sumur gaib, tiba-tiba Jingyu muncul. Jingyu mencurigai Jiro dengan gelagatnya yang gugup saat ditanya. 在找什么？我的耳环找不到了，需要我帮你一起找吗？不用，过去。 Tibalah saatnya Suying dan Jingyu akan pergi ke Changpeng. Sebelum pergi, Suying berpesan kepada adiknya untuk waspada kepada Jiro. Suying juga berpesan kepada kedua pamannya. 姬荣来历不明，我不在这段时间里，我实在放心不下他跟齐氏一起，确实容易被利用或者是诱惑。 Akhirnya Suying kembali ke Changpeng dan bertemu dengan Yuyu yang mau menjelaskan semuanya selama penyelidikan, bahkan tentang ibunya Suying yang ditahan oleh Mo Chen. Setelah memberitahu para ketua Su murka kepada ketua Hi karena dulu Mo Chen diampuni. Ketua Hi pun dengan segera mendatangi Mo Chen, namun Mo Chen telah mempersiapkan semuanya. Dia menjelaskan bahwa Mo Yu dikurung karena urusan keluarga dan yang memiliki hubungan dengan sekte Dewa Hitam adalah bawahannya. 背叛下族的人不是我，投靠魔族是他。 Sebelum memasuki ujian kultivasi, Suying dilatih terlebih dahulu oleh Kyubai dan pesengaja situ lewat melihat mereka berdua sedang berlatih. Setelah Suying pergi, Situ memohon kepada gurunya agar melatihnya juga dengan jurus yang sama. Namun Kyubai menolak karena kultivasi Situ masih jauh di bawah Suying. Ditakutkan tak akan mampu mengendalikannya. Situ yang berambisi dan iri kepada Suying nekat mencuri plakat Chunyuan sebagai kunci masuk penyimpanan kitab-kitab sakti agar dia bisa mengalahkan Suying. Situ mengambil salah satu kitab tingkat tinggi bernama Jurus Macan Biru. Dia pun langsung melatihnya. Saat mereka sedang membersihkan perpustakaan, tak sengaja ada tumpukan kitab membentur kepala Jingyu. Namun tiba-tiba Jingyu melihat bayangan masa lalunya. Setelah pingsan beberapa waktu, Jingyu pun tersadar. Dia bertanya kepada gurunya tentang iblis salju yang dilihat dalam mimpinya. Namun Kyubai tak pernah mendengarnya. Dia pun memberikan sebuah plakat sebagai tanda atas nama dirinya untuk menemui ketua sekte Si yang bernama Si Liang yang mungkin mengetahui tentang mimpinya. Jingyu pun pergi ditemani oleh Suying dan secara kebetulan di luar gerbang ada Kong Hai. Dia akan memberikan hadiah kepada Suying sebagai calon menantunya. Namun Suying menegaskan sekali lagi menolak perjodohannya. Dia mengenalkan Jingyu sebagai calon istrinya. Kong Hai pun marah dan akan melenyapkan Jingyu. Saat mereka sampai di wilayah sumur gaib, tiba-tiba禀将军，神魔井附近有人闯入。
Kedua pendekar bernama Guyan dan Mopen melarikan diri ketika melihat Ketua Si dan pasukannya muncul. Jingyu menjelaskan kedatangannya kepada Ketua Si dengan memberikan benda dari gurunya. Namun sayang Ketua Si tak mengetahui tentang iblis salju. Setelah lama berbincang, Ketua Si sangat terkejut saat Su Ying mengatakan bahwa si Borong telah lama menghilang dan belum ditemukan. Ketua pun murka mendatangi situ yang sedang berlatih. Keesokan harinya, mereka berdua pun pamit pergi kepada para penjaga. Karena Ketua Si belum kembali, masih di Akademi Changpeng dari semalam. Saat di tengah perjalanan, tiba-tiba seseorang memberikan pesan bahwa Yoyo ditahan di tempat Wang Cheng. Mereka pun bergegas mendatanginya. Xuan Ying 哥哥，救命啊！优越，把于静秋交出来。 Su Ying menemukan tanda sekte belati di tubuh Mopen. Su Ying mempunyai cara agar buka suara siapa yang telah mengutusnya. Mopen sengaja dibebaskan sedangkan Guyan ditahan dengan ikatan yang mudah dilepas. Saat keluar, Guyan mendengarkan percakapan Yang Bo dan Yuyu bahwa orang yang mengutusnya membayar 50.000 tael emas kepada Mopen. Sontak saja Guyan marah karena menerima 20.000. Dia pun bergegas pergi dan diikuti oleh mereka hingga ke kota. 哎呦，大小姐来了呀！我倒要看看究竟是谁。怎么是你啊？ Yuyu terkejut, ternyata dua pendekar tersebut utusan ayahnya sendiri untuk melenyapkan Jingyu. Jika Jingyu tewas, maka tak ada lagi yang menghalangi putrinya menikah dengan Su Ying. 是他，你就不会娶优越。别犯下的错，由我来向你道歉。走，金秋。 Jiro yang berada di elang salju memasak untuk dihidangkan kepada seluruh penghuni elang salju. Dia memakai sihirnya agar semua tertidur, lalu menyambut kedatangan Aolan dan pasukannya memasuki sekte. Jiro membawanya ke lokasi yang akan dijadikan sumur gaib baru yang telah ditentukan oleh Ketua Dewa Hitam. 所有人守在外面，等我消息再进来。千万不要让任何人接近这里。 King Si bangun dengan pandangan yang samar-samar. Dia pun menetralkan kondisi tubuhnya. Sementara Aolan dan Jiro memasuki ruang bawah tanah altar mendiang ayahnya King Si. Dan King Si yang telah pulih berkeliling karena tak menemukan satupun penjaga. Namun tiba-tiba... Keesokan harinya, King Si bangun dan langsung mendatangi altar mendiang ayahnya. Namun Jiro berhasil mengelabui King Si dengan sihirnya bahwa semua itu hanya mimpi bukan kenyataan. 昨晚这里有恶魔，好多恶魔，可是现在怎么什么都没有？亲眼看到他们就在我爹的坟冢前，这一切都是你的梦罢了。这一切都只是梦，真的吗？怎么会做这种梦？ Biyin murka karena Aolan gagal mengaktifkan sumur gaib. Tadi sangka ternyata kekuatan King Si tak bisa diremehkan. Aolan membutuhkan pasukan yang lebih kuat lagi. Dia memiliki gagasan untuk merekrut para pendekar yang lebih kuat. Tak lama lagi pengujian kultivasi tingkat tinggi akan segera digelar, yang akan diikuti oleh para pendekar berilmu tinggi. 魔化过程确实需要些时间。我有一个办法。哦，说来。那为何我们不找些能力出众？笑话。 能力出众者，超凡试炼即将开始，试炼结界重重，你让你怕成这个样子？你说什么？要抓紧，魔化越多越好。你有把握对付池秋白，现在付出大计才是最重要的。件事就交给你去吧。手下明白，是。是。 Saat Jiro akan mendatangi lokasi sumur gaib, dikejutkan dengan King Si yang berada di sana. Jiro pun menghampirinya dan mengatakan, lebih baik King Si mengikuti turnamen kultivasi, siapa tahu menjadi pemenangnya. King Si pun terbujuk oleh hasutan Jiro, dia akan mengikuti turnamennya. 还以为你也去参加超凡考试呢，除了你哥，就是你最厉害了。以我的实力，根本就打不过那些人的。觉得你的实力不比你哥哥差。我要帮我哥，救我娘。 Saat Kyuubai sedang melatih kultivasinya, dikejutkan dengan kemunculan Aolan dengan memperlihatkan Shioshi. Sontak saja membuat Kyuubai terkejut. Aolan mengatakan bahwa Shioshi masih bisa diselamatkan karena pil jiwanya diambil oleh Sekte Dewa Hitam. Namun dengan syarat Kyuubai harus membantu Sekte Hitam. Kyuubai pun dibawa untuk membuktikan melihat jiwa Shioshi. Aolan menawarkan kesepakatan untuk membuka segel pembatas saat ujian kultivasi, ditukar dengan pil jiwa Shioshi. 只要你给我我想要的东西，利益披上了不同的皮囊。要我背叛正义，
背叛朋友，都是上位者的工具。用什么可以换？小溪的内丹，别废话了。打开试炼结界，我要你在超凡生死战那天，你们想抓新晋超凡，需要简简单单做一个领路者。不小溪怎么会出现在这儿，就能换回小溪的内丹？失了一个踏入魔族内部的机会。 Akhirnya Kingxi dengan ditemani oleh Tong San tiba di kota Yisui. Terlihat kota sudah dipenuhi dengan para pendekar dari penjuru negeri. 你也得成为超凡呐！这就是超凡。崔庸，长风学院大弟子。 Muncul seorang pendekar meredakan perkelahian kecil. Dia bernama Chuyong, murid pertama Changpeng. Dia akan mengikuti turnamennya juga. Situ yang kebetulan berada di sana menyapa dan mengajaknya minum teh. Kingxi pun memasuki kedai yang sama. Situ sengaja memuji kesaktian Chuyong yang akan menjadi pemenang turnamennya dengan tujuan agar dia mengalahkan Su Ying. 崔师兄你必定有一人，可都是论修为、斗气、人品、经验，那还得看师兄你。好说。 Tibalah saatnya turnamen kultivasi digelar. Terlihat Kyuubai dan para ketua sekte sudah siap menjadi saksi. Semua peserta mengambil satu batang kayu yang akan dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan gambarnya. Tak lama Kingxi pun tiba di sana menjadi peserta. Chun Yuan menjelaskan siapapun yang mampu memukul lonceng hingga berbunyi dinyatakan lulus menjadi peserta turnamen. 试炼大会，现在开始。 Setelah berhasil membunyikan lonceng, semua peserta diberikan masing-masing satu batu dan akan memasuki lokasi ujian. Setelah diberikan arahan, mereka pun mulai memasukinya. Siapapun yang mampu mencabut pedang suci, dialah pemenangnya. Namun tiba-tiba Kingxi muncul, ternyata lulus pada ujian pertama. Tak lama mereka pun mulai bergerak menuju pedang suci. Aolan dan pasukannya telah siap akan memasuki arena turnamen karena sebelumnya dia telah menyepakati perjanjian dengan Kyuubai yang akan ditukar dengan pil jiwa Shioshi. Sementara mereka yang sudah berada di hadapan pedang suci, tiba-tiba pasukan Aolan muncul. Semua peserta keheranan kenapa peserta yang terluka tak otomatis kembali keluar arena. Chuyong meyakini bahwa pembatasnya telah rusak. Dan tiba-tiba para peserta yang terluka bangkit menjadi kerasukan dan menyerang. Para ketua sekte panik karena mereka tak dapat melihat pergerakan para peserta karena memang sengaja tak dibuka oleh Kyuubai seolah-olah kesalahan teknis. Para ketua pun menyuruh Kyuubai untuk memeriksanya secara langsung. Setelah di dalam arena, Kyuubai terkejut ternyata Aolan mengkhianati. Dia akan mengambil seluruh peserta bukan mengambil satu yang menjadi pemenangnya. Kyuubai pun bergegas menemui Aolan sementara para peserta masih berjuang melawan mereka. 就会变成恶魔，我已经被魔毒腐蚀了心脉，杀了我！ Para ketua semakin panik karena Kyuubai dan para peserta belum terlihat. Mereka pun memutuskan untuk memasuki arena. Sementara para peserta kini sudah berada di hadapan pedang suci. Mereka pun mencoba untuk mencabutnya.
Dan akhirnya Su Ying berhasil mencabut pedang suci, diyakini dinobatkan menjadi pendekar terhebat. Aolan terkejut ternyata negara Longsan melahirkan lagi pendekar hebat. Dia akan segera membawanya namun ditahan oleh Kyuubai. Dan tak lama para ketua dan Kyuubai pun muncul. Namun tiba-tiba situ melaporkan bahwa Chuyong tewas. Semua terkejut karena tombak Su Ying berada di tubuhnya. Padahal Su Ying tak melakukannya. Ada orang yang sengaja memfitnahnya. 你冷静一下。去把这令箭，这是师兄的命令。是，我不能丢下去。你们两个看到魔族了？没有，不惜杀死同门师兄东波雪鹰。不是我师父，我没有杀他。绝对不会容忍杀害同门、道德败坏之人。把这件事情查清楚再做处理，要把雪鹰关入雷雨牢。你要处理的公正严明，这可是件大事。 我一定会把此事查清楚。雪鹰，委屈你了。 Su Ying dikurung di penjara bawah tanah. Kyuubai terpaksa melakukannya karena tak ada pilihan lain sebelum terbukti Su Ying tak bersalah. Mereka pun memberikan semangat dan akan berusaha menyelidiki pelakunya. Sementara Situ yang sedang sendiri merasa cemas. Ternyata dialah pelakunya yang tak sengaja karena membela diri.